Hey there, good morning good people. Sekarang kita bicara tentang sales, tentang penjualan. Nah, kali ini saya ingin mengangkat topik yang sangat saya senangi, yaitu tentang deal making atau bagaimana membuat sebuah deal. Ya, ini bukan sekedar closing, tapi ini adalah sebuah deal making. Nah, saya belajar dari guru saya, guru online, guru besar online saya, itu namanya Warren Buffett. Ya, Warren Buffett ini kan semua tahu ya, siapa yang nggak tahu Warren Buffett ya. Ini orang ketiga apa orang keempat sekarang terkaya di dunia dengan kekayaan net worth 100 miliar dolar lebih. Nah, poinnya adalah Warren Buffett adalah seorang yang pandai sekali untuk membuat deal ya. Apa itu deal? Deal adalah kesepakatan di dalam bisnis. Sebetulnya menjual itu adalah bagian dalam proses mencapai sebuah kesepakatan. Intinya adalah menjual ini adalah proses untuk mencapai sebuah kesepakatan yang tentunya harus kedua belah pihak mendapatkan manfaat win-win. That's the whole point. Nah, kalau kita belajar, tentunya saya ingin belajar dari yang paling hebat, yaitu tentang Warren Buffett. Apa yang kita bisa pelajarin? Nah, hari ini saya tidak bicara tentang step by step tentang menjualnya. Ini bukan tentang SOP-nya, ini bukan tentang skripnya, tapi tentang law, tentang hukum dari membuat deal making atau menuju ke sebuah kesepakatan. Ada 4 hukumnya ya yang kita akan bahas sekarang. Oke guys, so karena ini adalah hukum dan bukan SOP dan bukan skrip, tentu tidak bisa Anda langsung intinya Anda terjemahkan letter luck secara literally ke dalam bisnis Anda. Anda mesti mengolah lagi. Tapi sometimes kita mesti berpikir untuk mendapatkan hasil lebih baik kan. Jadi let's start dengan law dulu ya. Hukum beda ya dengan skrip ya. Kalau hukum tidak menjelaskan tentang step by stepnya, hukum berpikir tentang kalau Anda melanggar hukum ini, Anda akan susah mencapai atau tidak mungkin mencapai deal. Supaya fair, saya jelaskan di depan bahwa deal yang saya masukkan adalah deal yang terutama menjual atau berusaha untuk mencapai kesepakatan penjualan dengan nilai yang cukup besar ya, di atas puluhan, 100 miliaran, ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang menjual hal-hal yang sifatnya lebih fundamental seperti menjual makanan, minuman yang untuk konsumsi pribadi, ya tentu ini nggak terlalu relevan ya. Tapi kali ini saya bicarakan tentang format yang big money ya, big deal, big money ya, puluhan juta, ratusan juta, even puluhan miliar. So, untuk mempunyai kemampuan ini Anda mesti ikuti 4 hukum ini. Kalau Anda langgar, tidak mungkin. Let's go. Hukum pertama apa? Hukum pertama adalah understanding your other, memahami your counterpart money ya, memahami understanding your counterpart's money. Itu artinya apa? Memahami prospek Anda, cara mereka mendapatkan uang bagaimana. Now, it's very simple hukumnya, tapi it's quite difficult untuk mencari ya. Anda mesti riset dulu. Banyak perusahaan-perusahaan, kalau kita mau bicara tentang omset ataupun deal making untuk uang besar, Anda perlu hati-hati ya, karena banyak perusahaan besar ini tidak terlalu terbuka dengan cara mereka, bagaimana mereka bisa memutar perusahaannya, memutar usahanya, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dari usahanya. So it's a little bit of homework. Anda mesti riset, Anda mesti research sebelum Anda melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan besar ya. Apapun juga yang Anda mau jual, Anda bisa jual asuransi, which is actually sebetulnya termasuk asuransi ya. Ini salah satu banyak dari hukum ini yang bisa Anda pakai jika Anda menjual asuransi, menjual properti, menjual barang-barang mewah segala macam, whatever it is yang Anda jual yang harganya cukup besar nominalnya, Anda bisa pakai hukum ini. Understanding your counterparts making money policy. Mereka secara konsep bagaimana mendapatkan profit, dari mana mereka mendapatkan cuan, bagaimana cara mereka melakukan bisnis mereka. Jika Anda punya resource dari internet, Anda bisa mencari sumber data dari internet, that's good. If not, then your number one job is not selling, tapi untuk pendekatan ke mereka sehingga mereka dapat, Anda bisa paham tentang bagaimana mereka run their business. So, nomor pertama, hukum pertama, cari cara mengetahui mereka lebih detail, gimana mereka mendapatkan uang, bagaimana mereka run their business atau run their company atau their lifestyle ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, hukum kedua menjelaskan atau mengatakan dengan jelas bahwa Anda harus pertama kali ketemu mereka itu harus bicara tentang uang. Setelah Anda melakukan riset, setelah Anda PDKT ke mereka, maka tahap kedua adalah Anda harus katakan tentang uang. Apa maksudnya ini? Artinya Anda harus cukup fair kepada mereka bahwa Anda sedang PDKT, Anda sedang prospek mereka untuk
terjadi transaksi. Ya, jadi percaya tidak percaya, orang yang didekati dengan cara yang straightforward seperti ini itu jauh lebih jelas memberikan sinyalnya. Apakah mereka ingin melakukan pengen tahu apa yang Anda jual dan membiarkan Anda untuk melakukan proses berikutnya, pendekatannya dilakukan berikutnya, dia mau rela didekati atau tidak. Dan ini membantu sekali Anda dalam menghemat waktu ya. Kalau Anda tetap melakukan cara yang tidak jelas antara jual dan tidak jual, akhirnya mungkin Anda dianggap sebagai orang yang cuma teman saja, tapi tidak dianggap sebagai orang yang sebagai calon vendor. Dan ini sangat-sangat membuang waktu dan merugikan kedua belah pihak ya. Yang satu merasa dirugikan waktunya, ini orang kenapa kok tanya-tanya terus ya. Dan Anda juga tidak bisa closing, tidak bisa mencapai titik deal yang disepakati. So first thing first, talk about money. Maksudnya ini bagaimana? Well, salah satu contoh adalah Anda bisa mengatakan, hai Pak, Bu, saya dalam proses untuk mencari kecocokan, apakah saya bisa menawarkan barang atau jasa saya untuk perusahaan Bapak. Ya, jadi ini salah satu contohnya talking about money. Tidak berarti langsung kita bilang, Pak, saya ingin menjual dengan harga sekian. Bukan, poin saya adalah, poin daripada Warren Buffett adalah, you have to talk something yang menjelaskan natur, ya, nature, atau alamiah konsep Anda mau seperti apa. Pendekatan mau gaya apa, kungfu Anda mau seperti apa. Anda mau kasih tahu mereka tentang tujuan Anda, apa Anda tidak mau langsung kasih mereka tentang tujuan Anda, which is saran saya pilihan pertama. Kasih mereka tujuan, saya mau menawarkan sesuatu, kalau cocok. Ya, oke, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, nah, this is getting much more interesting. Gunakan bahasa orang besar. Artinya apa nih? Gunakan bahasa orang besar, itu artinya Anda tidak mempunyai kans kedua, tidak memiliki kesempatan kedua kalau Anda mess up, Anda kacau, you drop the ball di dalam kesempatan langka ketemu dengan vendor atau ketemu dengan prospek yang mampu belanja barang atau produksi Anda. Ya, jadi kalau Anda bicaranya tentang ngawur, ya maka Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua, alias Anda ditendang dan tidak bisa jualan. Ya, so bagaimana kita bicara tentang bahasa orang besar? Ada 3 bahasa orang besar. Yang pertama adalah bicara tentang uang, money. Ya, nanti saya perdalam sedikit setelah ini. Yang kedua adalah bahasa bicara tentang risiko. Yang ketiga adalah bicara tentang time. Jadi bahasa orang besar apa menurut Warren Buffett adalah 3, yaitu money, risk, and time. Uang, risiko, dan waktu. Apa contohnya? Ya, jadi ketika Anda bicara tentang bahasa orang besar, Anda mesti memberikan sebuah solusi tentang keuangan mereka. Apakah dengan menggunakan produk, jasa, layanan Anda bisa memecahkan masalah uang mereka. Misalkan contoh adalah mempercepat produksi. Misalkan kalau Anda menjual barang yang berhubungan dengan pabrik, mempersingkat proses produksi, itu masuk ke dalam kondisi waktu juga, tapi bisa dibuat untuk uang juga. Mengurangi risiko gagal atau waste atau sampah. Ini bagian dari uang, ya, sehingga Anda bisa mengerti, Anda bisa menominalkan, mengkualifikasikan apa yang Anda mau tawarkan sebagai bagian dari menolong mereka dari sisi uang, ya. Uang mereka ditolong dengan cara apa ketika menggunakan jasa dan produk Anda. Anda bisa bicara tentang masalah penghematan uang. Ini yang paling klasik. Anda bisa bicara tentang penghematan uang. How much money can you spend? So Anda membayar kepada saya X rupiah, Anda bisa menghemat Y rupiah, di mana Y rupiah lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada X rupiah. Ya, I hope you get the point. Yang kedua adalah bicara tentang risiko. Ya, risiko ini berarti adalah risiko gagal, risiko kecelakaan, risiko hilangnya barang, risiko apapun risiko yang Anda bisa jelaskan sesuai dengan produk dan jasa yang Anda jual, Anda mesti bicarakan risikonya. Ya, meminimalisir risiko yang selama ini dihadapin terekspos atau diekspos oleh kompetitor Anda kepada konsumen Anda. Ya, Pak, Bu, kalau Anda pakai produk ini, Anda punya risiko A, B, C, D, E, F, G, dan risiko ini berbahaya karena ini dan seterusnya. So, bicara dengan bahasa risiko. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah nge-vlog tentang orang ini paling sensitif bicara tentang risiko, ya. Jadi kalau orang bicara tentang kesakitan, itu orang pasti mau menghindari. Tidak semua orang punya luxury untuk menuju kenikmatan, tapi hampir semua orang
which is saya koreksi, pasti semua orang akan tidak mau sakit, ya. Jadi kalau kita bicara tentang risiko, Anda sedang bicara ke dalam sanubari terdalam, ya, efek atau insting alamiah manusia untuk tidak mau sakit. Bicara tentang risiko, bagaimana Anda bisa membantu mereka keluar dari risiko atau meminimalisir risikonya, ya. Kemudian yang ketiga, bicara tentang money, risk, and time. Mempercepat proses, mempersingkat waktu, mengurangi wasting time. Ini adalah bagian dari Anda bicara ketika menawarkan solusi kepada calon konsumen Anda. Ingat ya, 3 bahasa besar ini, 3 bahasa orang besar adalah money, risk, and time. Uang, risiko, dan waktu. And sampai kita ke hukum keempat, yaitu hukum yang mengatakan jangan terlalu cepat memberikan diskon atau melakukan negosiasi. Pastikan dulu negosiasi Anda ini bermutu. Apa definisi negosiasi bermutu? Negosiasi itu bisa memberikan diskon, memberikan extra service dan segala macam. Kalau calon konsumen Anda sudah kepingin dan sudah menyatakan diri bahwa Anda itu memang, atau produk Anda atau jasa Anda itu memang yang dibutuhkan oleh mereka, dan Anda harus pastikan bahwa mereka benar-benar butuh ini, baru Anda melakukan negosiasi kalau diperlukan, ya. Jadi hukum keempat mengatakan jangan cepat-cepat ngasih deal, special deal, jangan cepat-cepat ngasih promo, diskon dan segala macam, jangan cepat-cepat negosiasi, tapi pastikan dulu proses 1, 2, 3-nya sudah terlakukan dengan baik dan mereka masuk kualifikasi, mereka memang butuh produk dan jasa Anda. Maka at the end, ketika deal ini menjadi you just sweeten the deal, ya, hanya memaniskan dealnya aja, tapi basically mereka sudah mau melakukan pembelian. So itu 4 hukum yang saya pelajari dari Warren Buffett atau Warren Buffett. Maka saya harap Anda bisa paham sekarang, ya. Semoga ini bermanfaat untuk bisnis Anda. Bisnis apapun juga Anda bisa pelajarin, Anda bisa diskusikan dengan tim sales Anda untuk memecah hukum ini 1, 2, 3, 4. Apa artinya itu untuk perusahaan Anda. I see you tomorrow my friends. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.